Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi untuk keperawatan dasar, yaitu mengatur posisi. Minggu kemarin kita sudah membahas sedikitnya tentang beberapa posisi kita, yaitu dorsal reticulatum, apalagi semicollar, ada lagi Trendelenburg, ada lagi sim. Itu yang kemarin ya. Jadi hari ini kita tuntaskan semua. Oke, bagaimana caranya? Yang pertama adalah tentu kalau kita melakukan tindakan, apa alat-alatnya disesuaikan. Yang pertama itu biasanya selimut. Lalu kalau pasien kita mengalami infeksi, biasa kita menggunakan handscoon ataupun masker jika pasien mengalami TB atau yang menular melalui udara. Jadi APD, selimut, dan sampiran biasanya seperti itu. Dan tergantung, biasanya kan kalau posisi itu berkaitan dengan tindakan-tindakan lain, biasa bersama dengan peralatan tindakan lain. Contohnya misalnya dia untuk pemasangan NGT, posisinya pas semi-fowler, disamakan peralatannya itu dengan pemasangan NGT seperti itu. Oke. Jadi untuk kali ini kita membahas tentang pengaturan posisi. Seperti biasa, kalau kita ingin melakukan tindakan apapun kepada pasien, kita harus tetap cuci tangan dahulu. Habis itu komunikasi kepada pasien kita. Oke, seperti biasa komunikasikan. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Maya. Saya hari ini merawat Bapak dari jam 8 sampai jam 14. Baik, Bapak bisa Bapak sebutkan nama dan tanggal lahir Bapak sambil kita cocokkan ke dalam pasien. Ini selalu saya tekankan. Cocokkan mana nama dan tanggal lahir pasien, lalu cocokkan dengan gelang pasien. Ini adalah prosedur yang paling pokok yang dilakukan di rumah sakit. Karena yang kemarin Ibu pernah bilang, ini terkait tentang akreditasi. Apa yang pokok pusat dari akreditasi, yaitu keselamatan pasien. Jadi tetap identifikasi untuk menghindari terjadinya kesalahan seperti itu. Oke. Jadi setelah itu, baik Bapak, hari ini saya akan membantu Bapak untuk mengatur posisi Bapak. Jadi sebelumnya posisikan untuk pasien itu tidak semuanya, jadi kita sesuaikan dengan kondisi pasien. Misalnya Bapak terlihat sesak, jadi karena Bapak tidak sesak, saya akan mengatur posisi Bapak untuk posisi setengah duduk atau semi-fowler, gunanya untuk melapangkan ekspansi dada Bapak sehingga napas Bapak menjadi lebih lega. Apakah Bapak bersedia? Jadi kita sesuaikan dengan tujuan dari tindakan kita. Contoh yang lain seperti tadi BAK atau BAB. Bapak kan akan saya bantu untuk buang air besar. Jadi sebelum itu kita atur posisi Bapak untuk kita tekuk kakinya ya kan. Namanya itu adalah posisi dorsal reticulatum. Jadi Bapak dapat lalu kita lanjutkan tindakannya. Jadi itu salah satu contoh komunikasinya. Oke, atau satu lagi saya kasih contoh. Bapak, saya akan melakukan pemasangan kateter. Jadi untuk melakukan pemasangan kateter ini, saya akan mengatur posisi Bapak, yaitu posisi tidur terlentang ya Pak. Itu bisa jadi salah satu contohnya. Atau posisi Trendelenburg. Bapak kan tekanan darah tinggi, tekanan darahnya rendah. Jadi untuk agar peredaran darahnya sampai ke otak dengan baik, maka saya akan merendahkan kepala Bapak dan meninggikan kaki Bapak. Jadi itu adalah salah satu instruksi atau cara kita komunikasi dengan pasien untuk mengatur posisi seperti itu. Jadi yang pertama, langsung aja, apa aja posisinya. Yang pertama itu adalah posisi supine. Posisi supine itu adalah posisi tidur telentang. Itu namanya posisi supine. Oke, posisi yang kedua itu adalah posisi sim. Sim itu bisa
kiri, sink kanan. Jadi sink itu artinya maksudnya adalah miring atau agak setengah telungkup kiri ataupun setengah telungkup kanan, miring kanan ataupun miring kiri. Jadi bagaimana prosedurnya? Yang pertama itu kita naik teguk salah satu kaki pasien, lalu satu lagi diluruskan. Untuk lebih aman biasanya kita meninggikan agar yang sebelah kanan yang akan dikirimkan dari kanan, berarti agar sebelah kanan kita naikkan. Kalau yang kiri, agar sebelah kiri kita naikkan. Inilah faktor menghindari terjadinya resiko jatuh. Oke, jadi langsung kita menggunakan ini, lalu tangannya agak di ini namanya miring kanan atau sink kanan. Kalau untuk sink kiri sama juga, sebelumnya kita menaikkan dari tempat tidur. Atau pasien balik, misalnya kita miring kiri, dia balik ke kanan. Jadi untuk menghindari itu kita bisa menopang dengan menggunakan yang namanya bantal seperti itu. Oke, lanjut. Untuk yang ketiga adalah posisi rendalan bag. Jadi posisi rendalan bag itu seperti apa? Posisi rendalan bag adalah posisi kepala pasien lebih rendah dari kaki pasien. Dapat kita lakukan dengan seperti ini. Tarik bantalnya. Jadi lalu meletakkan bantal di bawah kaki pasien agar kepalanya itu lebih rendah dan kakinya itu lebih tinggi, atau bisa kita menggunakan pengaturan tempat tidur agar kakinya itu lebih tinggi. Caranya adalah bisa menggunakan remote ataupun secara manual seperti ini. Kita tarik, lalu kita putar seperti itu. Mohon maaf, yang ini untuk menaikkan tinggi dari tempat tidur, sedangkan kalau yang ini untuk mengatur kaki lebih rendah atau lebih tinggi. Kalau dia down berarti merendahkan, up itu meninggikan, sedangkan kalau untuk kepala di sini ada gambarnya, up untuk tinggi, down untuk rendah. Jadi kita gunakan yang kaki kita up berarti kita memutar ke sebelah kanan. Oke, jadi seperti ini. Jadi dia itu lebih tinggi. Dapat kita tinggikan lagi. Oke, jadi posisinya itu seperti ini, lebih tinggi kaki daripada kepala. Inilah posisi yang dinamakan posisi rendalan bag. Kalau misalnya ini tadi kita menggunakan yang namanya manual, putaran manual, ada juga dia itu menggunakan yang namanya remote. Seperti itu.
selanjutnya adalah posisi dorsal recumbens. Jadi bagaimana posisi dorsal recumbens itu? Jadi posisinya adalah dia itu, kita turunkan dulu posisinya tadi. Inilah yang dinamakan posisi dorsal recumbens. Oke, sedangkan selanjutnya adalah posisi litotomi. Posisi litotomi itu seperti apa? Posisi litotomi adalah posisi dimana berada di perut, ditekuk ke perut seperti itu. Jadi posisinya itu seperti posisi ingin melahirkan. Jadi kalau ini cengkong, jadi agak susah. Jadi posisinya itu adalah seperti ini. Dinaikkan ke atas, jadi dinaikkan sampai ke sini. Jadi posisinya ibaratnya seperti ini. Di kaki, ini lutut misalnya. Seperti ini posisinya. Jadi untuk lebih jelas ada di slide untuk fotonya ya. Jadi ini sangat enteng, jadi tidak terlalu bisa untuk mengatur posisi litotomi. Biasanya posisi litotomi itu posisi untuk pasien melahirkan atau pasien yang akan dilakukan kuretase. Oke, sedangkan untuk yang selanjutnya adalah posisi genupectoral atau posisi menungging. Jadi posisi menungging itu atau biasa disebut dengan telungkup. Jadi dada diletakkan di atas tempat tidur, kepala dimiringkan, mulai miring kanan, mulai miring kiri, dan posisinya yang pertama itu adalah seperti sujud. Kalau yang agama Muslim itu dia itu seperti sujud, namun dengan kepala dimiringkan, dada letak di yang namanya bed atau tempat tidur. Untuk lebih jelasnya nanti ibu kasih sedikit foto ataupun videonya pada manusia. Kalau ini kan karena kita pada pentong, jadi keterbatasan untuk mengaturnya. Oke, sampai di situ untuk tadi pengaturan posisi. Ada lagi posisi Fowler atau semi Fowler. Posisi Fowler atau semi Fowler dia itu posisi setengah duduk atau posisi duduk. Jadi dia itu 45 sampai 90 derajat untuk sudutnya. Jadi bagaimana caranya kita dapat membantu pasien dengan menambah bantal di kepalanya sambil duduk, atau bisa menggunakan yang namanya tadi manual pengaturan, ataupun bisa menggunakan remote. Kalau yang tadi manual tadi kita dapat menggunakan pada sisi kepala tadi, lalu kita putar up sampai membentuk sudut 45 sampai 90. Saya contohkan ya. Oke. Jadi kanan tadi. Untuk tempat tidur kita ini, tempat tidurnya rusak, jadi tidak bisa untuk menaikkan kepala seperti itu. Oke, jadi itulah tadi pengaturan beberapa posisi pada pasien kita. Yang pertama supine, SIM, dorsal recumbens, litotomi, Fowler atau semi Fowler, Trendelenburg, posisi genupectoral atau posisi
nungging seperti itu. Jadi itulah beberapa posisi yang dapat kita atur pada pasien kita. Jadi setelah itu seperti biasa kita harus tetap evaluasi pasien kita. Habis itu tetap dokumentasi. Apa yang kita dokumentasikan? Misalnya tadi ya, setelah pengaturan posisi semi-collar, pasien merasa lebih nyaman dan sesak napas berkurang menjadi RR-nya menjadi 20 kali per menit, seperti itu. Itu bisa juga kita tulis di dokumentasi itu. Yang pertama, mengatur posisi tubuh pasien, yaitu posisi semi-collar. Dengan hasil evaluasi baru kita jelaskan. Jadi intinya adalah tetap saya tekankan sama kalian di generasi muda, yaitu tulis apa yang kalian kerjakan apa yang kalian tulis. Oke, sampai di sini. Jika ada pertanyaan boleh bertanya di grup kembali. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.